Baru-baru ini, ada banyak sekali sekolah yang didemo oleh siswanya. Masalahnya sama, yaitu karena kelalaian pihak sekolah untuk menginput nilai siswa di e-rapor yang mengakibatkan ratusan siswa tidak bisa mengikuti seleksi jalur prestasi, yaitu seleksi SNBP untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Lalu bagaimana terhadap kasus ini menurut pandangan hukum di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 1, menjelaskan pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Artinya, semua siswa yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi itu mempunyai hak. Tetapi masalahnya, tidak semua siswa ini berasal daripada keluarga yang mampu secara ekonomi, mengingat perguruan tinggi di Indonesia terbilang masih cukup mahal. Akibatnya apa? Pertama, karena siswa ini mempunyai harapan untuk melanjutkan studi di jalur prestasi karena ada kemungkinan di sana mendapatkan beasiswa. Hal inilah yang memicu kemarahan kepada siswa, begitupun kepada orang tua siswa, karena baik siswa maupun orang tuanya mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai harapan yang sama, bagaimana anaknya itu menggapai cita-citanya atau minimalnya mengangkat derajat keluarganya melalui pendidikan. Hal ini menjadi penting untuk kita bahas dari segi hukum, mengingat Indonesia sudah mengatur secara khusus terkait tentang undang-undang tentang guru dan dosen, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di dalam pasal 1 dijelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu, apakah guru dapat diberhentikan? Lebih lanjut, di dalam pasal 30 dijelaskan, tepatnya pada angka 2, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Artinya dalam konteks ini, ada ratusan siswa yang kemudian menjadi korban atas kelalaian guru. Maka menurut hemat saya, setiap guru atau kepala sekolah yang mengakibatkan ratusan siswa ini kehilangan kesempatan untuk menempuh jalur prestasi dalam mendaftar perguruan tinggi, ini sudah pantas dikenakan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tidak hanya itu, negara Indonesia pun juga melengkapi tentang kode etik guru. Tepatnya pada pasal 6 dijelaskan, pada huruf A, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Di dalam pasal ini sudah jelas bahwa di dalam hal penilaian ini juga diatur di dalam kode etik, di mana seorang guru seharusnya melakukan kompetensinya dalam menilai seorang siswa, apakah seorang siswa tersebut masuk kepada siswa yang berprestasi ataupun tidak. Tetapi di dalam prakteknya ada banyak kasus
ditemukan bahwa ada banyak sekolah yang bahkan tidak melakukan penilaian, sehingga tidak ditemukan apakah siswa ini mempunyai prestasi ataupun tidak. Hal ini sudah jelas merugikan bagi si siswa. Kenapa? Karena setiap prestasi yang ia punya itu dapat dijadikan bahan sebagai pertimbangan kepada negara untuk pengajuan beasiswa melalui program SNBP di tingkat perguruan tinggi. Kemudian diatur lebih lanjut di dalam pasal 6 huruf K, disebutkan bahwa guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. Artinya, guru yang tidak melakukan penilaian yang kemudian menyebabkan siswa-siswanya ini tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi sebagaimana mestinya, yaitu jalur prestasi yang ia perjuangkan di masa sekolahnya, maka dengan ini otomatis si guru ini sudah tidak memberikan hak-hak bagi siswanya. Dan bagi guru yang melanggar kode etik, di dalam pasal 8 kode etik guru disampaikan bahwa setiap guru yang melanggar kode etik maka dapat dikenakan sanksi etik, yang mana dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 9. Dalam hal memutuskan perkara pelanggaran kode etik guru ini, maka dapat dipasrahkan ke Dewan Kehormatan Guru. Tetapi kita harus mengetahui bahwa pada kenyataannya negara tidak benar-benar menjamin kesejahteraan guru di Indonesia. Mengingat dibandingkan dengan negara-negara G20, Indonesia menduduki peringkat terbawah dalam hal menggaji guru, di mana misalnya seperti Singapura, dalam per 1 tahun pendapatan guru bisa mencapai 1,1 miliar, sedangkan di Indonesia dalam per 1 tahun hanya diproyeksikan besarannya 28 juta rupiah. Ini dalam kurun waktu 1 tahun. Hemat saya, ini adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat guru adalah tonggak peradaban pendidikan di Indonesia, seharusnya negara harus lebih memerhatikan kesejahteraan guru untuk mengoptimalkan kinerja dan motivasi mereka dalam membina atau mendidik generasi-generasi Indonesia. Kendati demikian, setiap guru yang telah melakukan kelalaian tidak bisa kemudian menggunakan alibi ini. Mereka harus bertanggung jawab atas sumpah jabatannya, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan tentang Kode Etik Guru di Indonesia.